tips nih buat orang tua juga bagaimana sih memperhatikan lah Untuk tumbuh kembang dulu ya. Kalau untuk tumbuh kembang, seorang orang tua itu harus memantau tumbuh kembangnya. Lihat di buku KMS Merah. Di buku KMS Merah itu ada kolom perkembangan anak. Di situ ada checklist yang harus diisi oleh orang tua. 0 sampai 3 bulan, anak harus bisa apa saja. Orang tua harus melakukan apa saja. Bayi 3 sampai 6 bulan, apa yang harus dia lakukan? Orang tua harus ngapain? Normal atau tidak anak saya? Ada checklistnya. Apabila dalam 2 atau 3 bulan dari usianya dia nggak bisa apa-apa, obatnya, terapinya adalah lakukan stimulasi berulang. Siapa yang stimulasi? Orang tuanya. Jadi harus aktif untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Nah sekarang kita membahas ruang pokok hari ini. Apa hubungannya ruang pokok ini terhadap gangguan perkembangan anak, pertumbuhan anak? Ruang pokok itu akibat kulitnya kan perih, iritasi, anaknya nggak nyaman, bisa tidur nyenyak nggak anak kayak gitu? Pasti akan terganggu tidurnya. Kalau anaknya tidurnya terganggu, anaknya rewel, dampaknya ke nafsu makannya pasti menurun. Tidak mau makan, ya akhirnya gizinya, pertumbuhannya terganggu, berat badannya terganggu, nggak naik baik. Perkembangannya terganggu kenapa? Karena dia tidur pun terganggu. Akhirnya kalau tidur juga kita tahu bahwa tidur itu bisa mencerdaskan otak anak. Di mana anak yang masih kecil 0 sampai 2 tahun, perkembangan sel neuron otak anaknya itu masih berkembang pesat. Disitulah perkembangan sel saraf neuron itu harus berjalan mulus. Makanya dia akan bertumbuh, berkembang dan menyambung pada saat tidur. Tidur siang, tidur malam itu penting. Kalau bisa yang agak lama, jangan sebentar-sebentar bangun akibat iritasi, kulitnya perih, berlemak bahkan, nggak nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Perkembangan sel neuronnya tidak terbentuk dengan baik. Dampaknya kemana? Ke kecerdasan. Jadi itu alurnya, Mbak. Banyak terjadi, kebanyakan menurut penelitian adalah di usia 9 sampai 12 bulan. Paling banyak ya. Newborn juga banyak juga mengalami. Apa penyebabnya? Paling banyak penyebabnya nomor 1, ganti pampers sering terlambat. Lebih dari 4 jam. Air kencing itu sebenarnya steril. Air seni itu tidak berbahaya dan steril. Tapi kalau air seni itu mengendap lama di popok, pH-nya yang awalnya basah menjadi asam. Setelah asam, maka perkembangan bakteri jamur candida itu seneng banget di daerah-daerah lembab, bau, ya kotor karena nggak segera diganti. Akhirnya kulit pun terjadi iritasi akibat keasaman urin yang terjadi, membakar tanda kutip kulitnya, panas, perih, lama-lama bisa bernanah, anaknya bisa demam, wah rewelnya setengah mati. Kalau dulu kan sering dikasih bedah Pada saluran kelamin, pantat, organ genital pada anak karena dapat mencetuskan infeksi saluran kencing. sehingga satu-satunya cara itu ya rutin Harus ganti popok. popok rutin. Begitu BAB langsung ganti. Kalau kencingnya belum penuh, ya oke lah kita kasih toleransi sampai 3 sampai 4 jam. Setelah itu harus ganti. Tadi di sebelah saya, karena popok itu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan bentuk tubuh. Ukurannya itu harus sesuai dengan bentuk tubuh pantat anak. Makanya kan tadi ada pertanyaan, kalau terlalu ketat nggak bagus, terlalu ringan nggak bagus. Popok itu nggak mungkin anaknya bisa begini. Kalau anak itu sampai umur 18 bulan, memang bentuk kakinya bentuknya bengkok. Nanti nunggu umur 2 tahun kakinya udah lurus. Itu perkembangan tulang panggul dan kaki itu begitu. Oke. Ini pertanyaannya bagus. Jadi itu mitos ya, Pampers bikin kakinya enggak, miliaran jutaan orang pakai popok baik-baik aja tuh, bayangkan kakinya baik-baik aja. Nah, jadi itu nggak bener ya. Itu tolong diluruskan ke masyarakat. Tadi pas waktu soal merangkak, Ya, tidak semua anak memang bisa merangkak, tapi sebenarnya stimulasi merangkak itu bisa aja dilakukan. Tapi banyak yang nggak mau bayi-bayinya. Tapi dia bisa dulu
habis merangkak kan dia duduk bisa, habis duduk apa berdiri 10 bulan, duduk kan 8 bulan, merangkak kan 6-7 bulan, 8 bulan dia duduk bisa sendiri, berdiri di 10 bulan rembetan pagar bisa. Nah loh 13, 12, 13 jalan normal nggak anak kayak gitu? Semua orang pasti mikir itu anak normal. Merangkak itu nggak perlu biskuit, nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa, tapi sebaiknya memang distimulasi. Kalau tetap anaknya nggak mau atau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Kita lihat dia bisa duduk nggak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan. Yo wes, itu anak normal. Artinya perkembangan itu tidak hanya di Terima kasih banyak Bapak. Kalau mau punya anak sehat, pinter, cerdas, itu melototinnya harus benar-benar perhatian sampai 2 tahun. Namanya masa emas atau golden period. Nah, ada istilah red flags. Apaan tuh? Red flags itu adalah pertanda awal bahwa hati-hati loh, anakmu nih bakalan, istilahnya prediksi, bakalan dia nanti akan ngalamin gangguan perkembangan. Bakalan anak ini nggak normal. Itu namanya red flags, tanda awal. Makanya tiap bulan pertumbuhan ikan, ya. Nah, red flags ini sangat penting sekali. Kalau ketahuan dari awal anak ini mengalami perkembangan gangguan, cepat dikonsulkan ke dokter, maka akan memberikan hasil yang bagus. Dia bisa membaik. Apakah contoh, apakah anak terlambat bicara dari awal bisa disembuhkan? Bisa. Apakah anak autis bahkan bila ketahuan di bawah sebelum umur 1 tahun bisa diperbaiki? Banyak kemungkinan itu bisa memperbaiki. Itu salah satu contoh. Nah, contohnya kita akan bahas satu persatu ya. Slide yang berikutnya. Contoh pada anak usia 0 sampai 3 bulan. Kalau punya bayi baru lahir ya 1 sampai 6 bulan tuh apa yang harus diperhatikan? Ini anak waktu umur 2 bulan sudah ada keluar suara au 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 gitu enggak? Ada respon ya dok ya? Udah ada respon suara ya? Iya, dia sering ada tersenyum enggak? Karena bayi itu 2 bulan harus tersenyum. Kalau mukanya datar aja, tegang, nggak ada senyum, belas, padahal kita udah lucu-lucu gitu, dia tetap nggak ada respon, hati-hati. Yuk kita lihat di 3 bulan sampai 6 bulan nggak ada respon juga, nggak ada senyum, hati-hati. Itu red flag, itu harus dikonsulkan ke dokter. Anak ini nggak ada suara, waduh, hati-hati, pasti ada gangguan bicara. Itu namanya red flag, udah ketahuan dari awal. Ya, dilihat lagi perkembangannya di usia 6 sampai 12. Ya, next slide. Kita lihat di 6-12, ternyata anak ini nggak bisa tengkurap sampai 6 bulan. Waduh, kok nggak bisa duduk? Loh, ciluk bah, dia diem aja. Bagaimana cara mendeteksi anak autis dari awal? Bisa ketahuan nggak? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Anak autis banyak ketahuan umur 2 tahun. Baru orang tua. Terima kasih waktu habis. Silakan. Dan jangan diangkat anaknya. Lain silakan, Ibu. Oke.